Saya di sini ingin menjelaskan karakteristik dan keinginan perspektif dalam Islam. Keinginan atau nafsu dalam ekonomi Islam adalah dorongan psikologis manusia untuk memperoleh dan mengonsumsi barang atau jasa, tapi harus diatur oleh syariat agar tidak menimbulkan kerusakan. Ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis yang melihat nafsu sebagian dari fitrah manusia yang bisa baik atau nafas mutmainnah atau buruk nafas amarah. Dalam ekonomi, keinginan yang tidak terkendali dapat menyebabkan riba, spekulasi atau ketimpangan. Sehingga Islam menekankan kontrol melalui takwa. Berikut penjelasan rinci untuk masing-masing karakteristik dengan contoh dan referensi, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, halal dan haram. Keinginan harus berasal dari sumber yang halal, artinya diperoleh melalui secara yang sesuai syariat, seperti kerja keras, perdagangan sah. Yang ketiga, investasi tanpa riba. Halal yang berarti diperbolehkan, dan haram berarti dilarang. Jika keinginan melibatkan riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian lebih, atau aktivitas terlarang seperti perjudian, maka itu haram dan dapat merusak ekonomi individu maupun sosial. Yang kedua, modernisasi dan penghindaran israf. Keinginan harus seimbang, tidak berlebih atau sia-sia. Israf berarti pemborosan, sedangkan tabzir adalah penggunaan yang tidak bermanfaat. Islam mendorong kesederhanaan dan efisiensi karena keinginan berlebih dapat mengurus sumber daya dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, prioritas sosial. Keinginan bukan hanya untuk keputusan pribadi, melainkan harus mempertimbangkan dampak sosial. Islam menekankan tanggung jawab kolektif, di mana keinginan individu harus diimbangi dengan membantu masyarakat, seperti melalui zakat atau sedekah. Yang keempat, counter nafs. Keinginan sering diakibatkan dengan nafas amarah atau yang mendorong keburukan, yang harus dikendalikan melalui takwa, ibadah, dan akal sehat. Tanpa kontrol nafas, tanpa menyebabkan keserakahan, hutang, atau kerusakan moral. Yang kelima atau yang terakhir, orientasi ukhrawi. Keinginan bukan hanya untuk menikmati duniawi, melainkan mempertimbangkan pahala akhirat. Investasi atau konsumsi harus bermanfaat abadi, seperti dukungan dakwah atau wakaf. Jadi kesimpulannya, perspektif Islam, keinginan nafsu manusia dalam ekonomi bukanlah dorongan bebas yang dapat merusak, melainkan harus diatur oleh syariat untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Kegiatan yang halal, modern, beroperasi sosial, terkendali, dan berpotensi akhirat, mencegah eksploitasi, pemborosan, dan ketimpaan, sekaligus mendorong etika berkelanjutan dan solidaritas. Hal ini berbeda dari ekonomi kapitalis yang sering memprioritaskan konsumsi maksimal tanpa batas moral, dan menerapkan karakteristik ini seperti menghindari dari riba dan israf, serta mempertimbangkan dampak sosial dan pahala akhirat. Ekonomi Islam dapat membangun sistem yang adil, stabil, dan berkelanjutan, meminimalkan krisis seperti hutang konsumtif atau ketimpaan sosial,
serta motivasi individu untuk hidup seimbang dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, kontrol nafas melalui takwa dan akal sehat adalah kunci utama menuju kemakmuran yang berkah.